Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Salmia, guru biologi di SMA Negeri 2 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sahabat Rumah Belajar, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah menetapkan agar kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga agar kita tetap sehat. Sebagai seorang guru, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini. Guru pasti berpikir bagaimana cara belajar yang paling efektif dengan menggunakan proses pembelajaran daring dan bagaimana cara agar siswa tidak merasa jenuh ataupun bosan dengan tugas yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengajar menggunakan portal Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, belajar dari rumah tentu tidak sama dengan belajar tatap muka. Guru harus berinovasi dan kreatif. Kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environment. Model pembelajaran ini menekankan siswa agar belajar secara mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Tujuan model pembelajaran ini adalah agar siswa mampu berpikir kritis dan berpikir kreatif dalam proses pembelajaran. Adapun tahapan dari pembelajaran SOLE adalah yang pertama, big question. Pada tahap ini, siswa diberikan pertanyaan mendasar terkait materi apa yang akan dipelajarinya. Misalnya, apa itu sistem ekskresi atau bagaimana proses pengelaran keringat. Yang kedua, yaitu plan. Peserta didik diberi kepercayaan mengorganisasikan sendiri cara belajarnya. Yang ketiga adalah investigation. Peserta didik mencari informasi dan mempelajarinya. Yang keempat adalah review. Peserta didik menyampaikan hasil investigasi dan saling bertukar informasi di dalam forum diskusi di kelas maya pada portal Rumah Belajar. Kemudian, sebagai penutup, guru akan memberikan latihan soal pada fitur bank soal. Sahabat Rumah Belajar, proses pembelajaran jarak jauh tentunya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya yaitu internet, perangkat keras berupa handphone ataupun laptop, dan berbagai aplikasi yang dapat diunduh secara gratis. Berdasarkan hal ini, model pembelajaran lain yang saya gunakan adalah model pembelajaran web course atau proses pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan dengan media internet ataupun web. Aplikasi yang saya gunakan yang pertama adalah Google Classroom, di mana guru dan peserta didik dapat melakukan interaksi terkait materi dan penugasan sesuai dengan kelasnya masing-masing, di mana materi, presensi, dan tugas dapat diunggah pada aplikasi tersebut. Aplikasi Google Classroom ini dapat tersambung dengan beberapa aplikasi lainnya. Salah satunya dengan melampirkan link, misalnya link untuk menuju ke aplikasi YouTube. Misalnya saja link untuk mengakses video pembelajaran dengan materi tertentu. Selain itu, pada Google Classroom juga terdapat link yang menghubungkan menuju aplikasi Google Meet. Google Meet dilakukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara virtual. Untuk melakukan asesmen atau evaluasi pembelajaran, saya menggunakan aplikasi Quizizz untuk melakukan penilaian secara online. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana saya membuat grup untuk setiap kelas. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melakukan komunikasi dan interaksi kepada peserta didik. Selanjutnya, yang paling penting adalah portal Rumah Belajar. Peserta didik atau siswa dapat mengunduh aplikasi Rumah Belajar pada HP Android melalui aplikasi Play Store. Rumah Belajar merupakan platform yang dibuat oleh Pusdatin Kemendikbud sebagai salah satu learning management system untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Rumah Belajar memiliki banyak sekali fitur, seperti kelas maya, sumber belajar, bank soal,
laboratorium maya, modul pembelajaran, dan lain-lain yang dapat diakses oleh peserta didik maupun oleh guru secara gratis. Selain itu, peserta didik juga dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri dengan menonton tayangan pada kanal YouTube TV Edukasi. Pada kanal YouTube TV Edukasi ini terdapat banyak video yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Dan yang paling saya sukai adalah karya RPP inovatif yang diupload oleh guru-guru sehingga saya dapat belajar dari guru-guru yang lain dan menjadikan saya untuk terus berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan, nama saya Karina Melani, saya kelas 11 IPS 2 dari SMA Negeri 2 Subang. Saya sangat tertarik menggunakan portal Rumah Belajar karena di sana saya dapat menemukan berbagai materi dan soal-soal yang dapat saya pelajari secara berulang-ulang. Selain itu, saya juga dapat menambah wawasan secara lebih luas. Saya tertarik menggunakan portal Rumah Belajar karena tampilannya yang bagus dan penggunaannya yang cukup mudah. Saya belajar apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yuk pakai Rumah Belajar! Menurut saya, portal Rumah Belajar sangatlah bermanfaat, inovatif, dan juga sangat menarik. Maka dari itu, marilah kita semua para guru dan juga para siswa untuk menggunakan portal Rumah Belajar, karena dalam portal Rumah Belajar ini kita dapat belajar dari apa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Demikianlah sharing pengalaman mengajar saya selama di rumah. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar.